Waktu hanya bergerak maju. Itu yang selalu kita percaya. Jarum jam tidak pernah berbalik. Hari yang berlalu tidak pernah mengulang dirinya. Dan masa kecil hanya tinggal cerita. Tapi bagaimana jika suatu hari teknologi menemukan cara untuk menembusnya, bukan ke masa depan, melainkan ke masa lalu. Ke momen yang paling ingin kita rasakan sekali lagi. Bukan sekadar melihatnya, bukan hanya mengingatnya dalam bentuk samar, tapi benar-benar kembali. Bayangkan sebuah perangkat virtual reality yang tidak hanya menampilkan gambar 3 dimensi, melainkan membangun ulang kenanganmu secara utuh, suara, cahaya, suhu udara, bahkan getaran kecil di dada saat kamu tertawa. Teknologi itu tidak menciptakan dunia baru. Ia membaca aktivitas otakmu, mengambil potongan memori yang tersimpan jauh di dalam, lalu merekonstruksinya menjadi ruang yang bisa kamu masuki. Kamu tidak duduk menonton. Kamu berdiri di sana. Dan tiba-tiba, kamu kembali berusia 7 tahun. Halaman rumah itu terasa lebih luas. Langit tampak lebih tinggi. Suara ibumu memanggil dari dapur terdengar begitu dekat. Begitu nyata. Kamu menoleh. Ia ada di sana, persis seperti yang kamu ingat. Dan untuk sesaat, kamu lupa bahwa ini hanyalah simulasi. Teknologi seperti ini terdengar seperti mimpi manusia modern. Kerinduan yang selama ini hanya bisa ditenangkan oleh foto lama atau lagu nostalgia, kini memiliki pintu masuk yang nyata. Siapa yang tidak ingin kembali ke satu hari tertentu? Hari ketika semuanya terasa sederhana. Hari ketika orang-orang yang kita cintai masih lengkap. Hari ketika kita belum mengenal kehilangan. Namun di balik keindahannya, ada pertanyaan yang lebih dalam. Apa yang terjadi jika kita terlalu sering kembali? Kenangan pada dasarnya tidak pernah utuh. Ia tersimpan dalam fragmen, potongan suara, potongan warna, emosi yang melekat tanpa urutan yang jelas. Otak manusia bukan kamera. Ia bukan penyimpan data yang presisi. Ia adalah pencerita. Setiap kali kita mengingat sesuatu, kita sebenarnya sedang membangun ulang cerita itu. Jika teknologi VR mampu memanfaatkan proses ini, maka setiap kunjungan ke masa lalu bukanlah perjalanan ke peristiwa yang persis sama, melainkan versi yang direkonstruksi. Dan semakin sering kamu kembali, semakin kuat versi itu mengakar. Bayangkan kamu memilih satu kenangan tertentu. Hari ulang tahun masa kecilmu. Ruangan kecil dengan balon warna-warni, kue sederhana, tawa teman-teman yang kini sudah tidak lagi dekat. Kamu kembali ke sana sekali. Rasanya indah, menghangatkan. Kamu kembali lagi. Rasanya lebih nyaman. Lalu lagi, dan lagi. Perlahan, dunia nyata mulai terasa lebih pucat. Karena di dunia nyata, orang berubah. Tempat berubah. Hubungan berubah. Sementara di dalam VR itu, semuanya tetap. Tidak ada yang menua. Tidak ada yang pergi. Disitulah dilema mulai muncul. Apakah teknologi ini menyembuhkan kerinduan, atau justru memperdalamnya? Manusia pada dasarnya makhluk yang terikat pada waktu. Kita tumbuh karena waktu bergerak maju. Kita belajar karena kehilangan. Kita menghargai momen karena ia tidak bisa diulang. Jika masa lalu bisa dikunjungi kapan saja, apakah ia masih memiliki makna yang sama? Bayangkan seseorang yang kehilangan orang terkasih. Teknologi ini memungkinkan ia duduk kembali di ruang makan lama, berbicara dengan simulasi yang dibangun dari ingatan. Ia bisa mendengar suara itu lagi, melihat senyumnya, bahkan mungkin merasakan pelukan yang direkonstruksi oleh data sensorik. Pada awalnya, itu terasa seperti keajaiban. Namun setelah headset dilepas, ruangan kembali sunyi. Dan mungkin kesunyian itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Karena sekarang ia tahu, seperti apa rasanya hampir nyata. Ada garis tipis antara mengenang dan terjebak. Teknologi VR semacam ini tidak hanya membuka pintu ke masa lalu, ia membuka pintu ke kelekatan. Semakin nyaman seseorang berada di dunia kenangan, semakin sulit menerima kenyataan bahwa hidup harus terus bergerak. Namun di sisi lain, ada kemungkinan lain, bagaimana jika teknologi ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk berdamai. Beberapa kenangan tidak hanya menyimpan kebahagiaan, ada juga yang menyimpan luka. Bayangkan, seseorang yang memiliki trauma masa kecil, ia selalu menghindari mengingatnya, karena terlalu menyakitkan. Jika VR bisa membawa ia kembali dalam lingkungan yang terkontrol, dengan kesadaran bahwa ia kini sudah dewasa, mungkin ia bisa melihat peristiwa itu dari sudut pandang berbeda, bukan lagi sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai individu yang mampu memahami. Dalam konteks ini, teknologi menjadi alat refleksi, bukan untuk mengulang masa lalu, tetapi untuk menafsirkan ulang. Namun tetap saja, pertanyaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang terjadi pada identitas kita jika kita mulai hidup di antara dua waktu? Setiap kenangan membentuk siapa kita sekarang. Ia bukan tempat untuk kembali. Ia adalah fondasi. Jika kita terus masuk ke dalam fondasi itu,
Apakah kita masih membangun ke atas, atau justru berhenti berkembang? Bayangkan generasi yang tumbuh dengan akses bebas ke kenangan mereka. Setiap kegagalan bisa diulang dalam bentuk pengalaman virtual. Setiap momen bahagia bisa dikunjungi kapan saja. Apakah itu membuat mereka lebih kuat atau lebih sulit melepaskan? Karena bagian dari kedewasaan adalah menerima bahwa beberapa hal memang selesai. Tidak semua kebahagiaan harus dihidupkan kembali. Beberapa cukup disyukuri karena pernah ada. Teknologi VR yang mampu merekonstruksi kenangan mungkin akan menjadi salah satu inovasi paling mengguncang dalam sejarah manusia. Bukan karena kecanggihannya, melainkan karena ia menyentuh hal paling pribadi. Memori. Memori adalah inti dari diri. Tanpa memori, kita bukan siapa-siapa. Dan ketika memori bisa dimasuki seperti ruangan digital, batas antara pengalaman dan ingatan mulai kabur. Mungkin suatu hari nanti, seseorang akan duduk dengan headset di kepala, tersenyum kecil di ruang kosong, sementara di dalam pikirannya, ia sedang berlari di pantai masa kecilnya. Dan ketika ia membuka mata, ia sadar bahwa laut itu tidak lagi sama seperti dulu. Pasirnya berbeda, orangnya berbeda, tapi perasaan itu tetap beda. Mungkin pada akhirnya, teknologi ini bukan tentang melawan waktu, bukan tentang menolak kenyataan. Mungkin ia hanya cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa berharganya momen yang telah berlalu. Cermin yang mengingatkan bahwa apa yang kita rindukan adalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan untuk kembali menetap. Karena jika waktu benar-benar bisa dihentikan, kita mungkin tidak akan pernah tumbuh. Dan jika masa lalu selalu tersedia dalam versi sempurna, kita mungkin berhenti menciptakan kenangan baru. Jadi jika suatu hari kamu diberi kesempatan untuk kembali ke satu momen, benar-benar masuk ke dalamnya, merasakan semuanya lagi. Pertanyaannya bukan hanya kenangan mana yang ingin kamu kunjungi, tapi juga apakah kamu siap kembali ke masa kini setelahnya? Karena waktu mungkin hanya bergerak maju, namun makna hidup justru lahir dari keberanian untuk terus mengikutinya.